sehat, saya Dr. Dirga. Hari ini akan membahas tentang topik kapan waktu yang baik untuk minum obat darah tinggi. Sering mendapatkan alasan sibuk lah, kemudian alasan kelupaan lah. Harusnya obat yang diberikan ke bapak ibunya yang mengalami darah tinggi itu lupa dikasih minum. Nah, mungkin dengan mengatur sekarang jam minum obat, mudah-mudahan ini bisa membantu menjadi solusi untuk jalan keluarnya. Di lapangan dokter sering mendapatkan obat yang diberikan oleh dokter itu banyak. Bahkan memang betul sih, ada orang-orang tertentu, terutama itu yang orang tua yang hobinya pemarah. Ini nih, marah dijadiin hobi gitu ya. Obatnya itu 4-5 macam obat baru bisa nurunin tekanan darahnya. Itu karena apa? Begitu emosi yang tinggi, hobinya marah-marah, tensi makin naik terus. Jadi bukan tensi yang tinggi yang bikin orang jadi marah-marah, tapi kebalik. Karena marah-marah itulah yang bikin tensi jadi tinggi. Ingat, kalau marah-marah tensi naik. Tensi naik, resiko stroke terjadi. Sering marah-marah, tensinya makin sering jadi tinggi. Akibatnya apa? Waktu penyesuaian dosis obat dinaikin terus. Kombinasi dibikin semakin banyak. Karena apa? Untuk capai target agar tekanan darah kembali normal. Entah kenapa dari yang dokter tanya ya, 80-90% itu orang yang darah tinggi itu pemarah. Entah kenapa. Jadi bapak ibu agar tekanan darah bisa stabil, cepat ketemu tekanan darahnya yang normal, kemudian obat tidak terlalu banyak, pelan-pelan hilangkan nafsu marah. Kenyataan bapak ibu juga pernah alami bahwa di saat kecil dulu, kalau lihat papa mama marah-marah, deket aja nggak mau, ya nggak. Makanya sekarang kalau sudah jadi papa mama, nggak usah marah-marah deh. Karena kalau marah-marah, anak cucu nggak akan mau deket. Kalau hanya dengan senyum bisa mendekatkan mereka, kenapa harus marah-marah? Karena dengan marah-marah bukan mereka semakin dekat, malah akan cenderung tambah jauh. Nah, justru itu dengan mengurangi marah-marah, dengan harapan nanti obat tekanan darahnya semakin berkurang dosisnya. Karena dari pengalaman dokter, tekanan darah itu akan semakin berkurang, dosis akan semakin diturunkan pada orang-orang yang telah menerima diri apa adanya. Di lapangan masih banyak dokter dapatkan membeli obat sendiri. Artinya obat yang paling mudah didapat itu ya kayak Captopril, bahwa itu beli sendiri, ngobatin sendiri dan tunggu rasa. Artinya kalau udah rasa nggak nyaman di belakang leher atau misalnya nggak rasa pusing, sakit kepala, minum obat. Setelah itu dihentikan. Artinya keteraturan minum obat masih banyak yang belum tahu dan belum mengerti. Kedua, semua obat diminum dengan prinsip cara yang sama. Jadi menyamaratakan semua obat. Misalnya obat diberikan 3 kali 1. Maka dengan prinsip 3 kali sehari dan dipakai patokan makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Hampir rata-rata seperti itu. Dokter rasa sih khusus untuk obat darah tinggi itu kurang pas. Jadi patokannya adalah jam. Obat Captopril contohnya. Orang selalu minum makan pagi, makan siang, makan malam. Kebanyakan orang, contohnya di daerah Manado, makan pagi itu jam 9 pagi, istilahnya smokol. Kemudian makan siang jam 12, makan sore atau malam itu jam 4 atau jam 5. Apalagi yang ngatur pola makan diet, menghindari makan malam untuk menurunkan berat badan, mereka selalu makan sebelum jam 6. Nah, yang masalah di sini adalah jam 9 ke jam 12 itu masih terlalu singkat, terlalu pendek. Jadi cuma kurang lebih 3 jam. Nah, otomatis yang harusnya obat diminum tiap 8 jam, akhirnya diminum dengan jarak 3 jam. Resiko tekanan darah yang turun, atau istilahnya orang Manado bilang ngedrop, itu akan bisa saja terjadi. Dan kedua, minum obatnya itu sore, jam 5. Maka dari jam 5 sampai jam 9 besok paginya, itu lebih dari 8 jam. Maka tidak menutup kemungkinan pada pagi hari sampai siang itu tekanan darahnya akan terlalu rendah, sedangkan menjelang subuh dosis obat dalam darah sudah nggak ada, itu akan cenderung tinggi. Ada beberapa kasus memang stroke sering terjadi pada pagi hari, jadi subuh. Apakah itu alasan salah satunya? Yaitu mungkin butuh penelitian yang lebih lanjut untuk membuktikan bahwa cara minum obat yang salah pun bisa menimbulkan komplikasi stroke. Dari beberapa masalah tadi, mudah-mudahan dengan topik kapan waktu minum obat yang baik,
nanti bisa menemukan solusi, jalan keluarnya seperti apa, maka simak video ini sampai habis. Oke, kita masuk lagi ke pembahasan yang lebih dalam. Memang nanti di lapangan, agar tidak membingungkan, dokter mungkin sekedar menginformasikan bahwa untuk waktu minum obat itu akan banyak informasi, banyak edukasi yang berbeda-beda karena dari berbagai macam sudut pandang. Yang sering dokter dapatkan itu adalah ada yang membahas dari sudut pandang waktu minum obat dikaitkan dengan proses penyerapan obat. Kemudian ada yang membahas tentang waktu minum obat dikaitkan dengan faktor hormonal dalam tubuh. Kemudian ada juga yang membahas tentang waktu minum obat dikaitkan dengan siklus normal dalam tubuh. Misalnya pada pagi hari atau subuh itu tekanan darah cenderung lebih rendah sehingga disarankan minum obat pada pagi hari. Gak ada masalah. Jadi itu semua tergantung cara pandang, namun semua itu tidak akan ada artinya kalau obat itu kelupaan minum. Nah, justru yang utama prioritas sekarang fokus yang dokter bahas adalah minum obatnya dulu. Jadi untuk mencegah agar minum obatnya rutin, berkesinambungan, tidak ada alasan putus akibat lupa ataupun alasan sibuk kerja hingga lupa untuk minum obat. Nah, kalau obat sudah terminum, sudah terprogram dengan bagus, tidak pernah kelupaan lagi, baru nanti hubungkan dengan proses penyerapan, kemudian proses siklus normal dalam tubuh. Jadi kita fokus sekarang ke waktu minum obat untuk mencegah agar tidak lupa. Nah, apalagi di lapangan dokter sering menemukan bukan sekedar lupa minum obat, tapi takut minum obat dengan alasan takut ginjalnya rusak kalau banyak minum obat. Nah, perlu dokter ingatkan kembali, mungkin sudah dibahas di topik sebelumnya, bukan banyak minum obat yang bikin ginjalnya rusak, tapi adalah tekanan darah yang tinggi itulah yang akan membuat ginjalnya rusak. Ingat dari kalimat yang dokter sebelumnya sudah pernah sampaikan, semakin tinggi tekanan darah, semakin lama tekanan darah tinggi, semakin cepat ginjalnya akan rusak. Ingat 3 organ target yang diserang oleh tekanan darah, yaitu otak, jantung, dan ginjal. Otak menjadi stroke, jantung menjadi serangan jantung, istilahnya sampai gagal jantung, dan yang ketiga adalah gagal ginjal, yang berakhir pada cuci darah. Nah, justru itu sekarang informasikan ke orang lain bahwa minum obat yang rutin itu akan melindungi otak, jantung, dan ginjal. Jadi informasi yang salah selama ini mohon untuk diluruskan. Benar ada beberapa obat yang merusak ginjal, tapi ingat itu pasti bukan obat darah tinggi, tapi adalah obat anti nyeri yang membuat ginjal rusak jika diminum jangka panjang. Nah, sekarang dokter akan membahas lebih lanjut kapan obat itu sebaiknya diberikan agar tidak lupa minum obat ataupun tidak kelupaan memberi obat, sehingga aktivitas sehari-hari pun tetap bisa dilaksanakan, sedangkan sebagai pengawas minum obat tidak pernah putus dalam memberikan obat. Oke, dari beberapa saran yang dokter akan berikan saat ini berdasarkan latar belakang pengalaman ya, pengalaman di praktek. Pertama adalah obat darah tinggi berikan pada malam hari. Jadi kalau startnya pada malam hari, maka setiap malam dikasih minum, setiap malam dikasih minum. Dengan begitu, ya pada umumnya sih orang kalau pada malam hari itu sudah agak santai ya, tidak buru-buru kayak baru bangun pagi, mesti cepat-cepat ke kantor segala macam. Dengan diberikan pada malam hari, semua sudah pulang dari kerja, semua sudah kesibukan sudah terlewati, hingga untuk tingkat frekuensi lupanya itu akan lebih minim, maka resiko putus pun akan lebih minimal. Yang kedua, untuk obat darah tinggi jangan pakai patokan makan. Kenapa? Ada pengalaman buruk bahwa ada pasien yang menggunakan patokan makan. Suatu saat pasiennya nggak mau makan, entah karena marah-marah atau apa, akhirnya pasien nggak minum obat, yang berakibat entah kebetulan atau apa waktu itu tidak minum obat, akhirnya tensinya naik, akhirnya kena stroke. Serta dikonfirmasi kenapa nggak minum obat, dokter saya nggak makan. Artinya dengan alasan tidak makan maka obatnya tidak terminum. Yang jadi masalah gara-gara nggak minum obat akhirnya berakibat kena stroke. Jadi untuk darah tinggi makan nggak makan, kalau sudah waktunya minum obat minum. Jadi jangan berpatokan pada makan, karena pengalaman yang sebelumnya gara-gara tidak makan, obat tidak diminum, akhirnya tensi naik beresiko dengan stroke. Yang ketiga, mintalah obat yang kerjanya panjang. Artinya ada obat pilihan,
Ada obat pilihan yang minum obatnya 1 hari 3 kali, yaitu otomatis kalau 3 kali minum, berarti ingat obat darah tinggi kan dokter sudah bilang tadi menggunakan batasan waktu jam ya. Otomatis 1 hari itu 3 kali, 1 hari itu 24 jam, 24 jam bagi ke 3 kenanya 8 jam. Jadi otomatis tiap 8 jam minum obat. Itu kalau memilih yang 3 kali sehari. Jadi otomatis tiap jam 6 pagi, jam 2 siang, jam 10 malam. 6, 2, 10, 6, 2, 10, jam 6 pagi, jam 2 siang, jam 10 malam harus minum obat. Dokter rasa itu sangat merepotkan. Nah, mintalah obat yang kerjanya 1 hari 1 kali. Maka kalau sudah jam 8 malam misalnya bisa start minum obat, maka tiap jam 8 malam minum, tiap jam 8 malam minum. Dengan begitu, untuk tingkat lupa dan frekuensi lupanya mungkin bisa ditekan. Nah, oleh karena itu, untuk kesinambungan obat bisa lebih terjamin. Nah, yang berikutnya, bila dokter itu harus memberi kombinasi obat lebih dari 1 macam kayak gitu ya, karena dengan 1 macam tidak terkendali, biasanya dokter akan mengoptimumkan dosis, mengkombinasikan obat dengan golongan yang berbeda sampai target tercapai. Ingat targetnya antara 100 sampai 130 untuk orang yang usia di bawah 60 tahun, dan pada usia yang di atas 60 tahun itu dengan berbagai pertimbangan, adapun istilahnya perlakuan khusus. Jadi ya selama nggak ada keluhan apa-apa, semakin rendah semakin bagus. Tapi kalau misalnya ada keluhan pusing, ya oke lah, target 140 pun diokekan. Nah, jadi kalau mesti dikombinasi dengan obat, sebisa mungkin nanti dikombinasikan dengan waktu minum dan jam yang sama. Ada beberapa dokter yang mengambil keputusan untuk memberikan dosis obat terbagi. Jadi kalau satu obat sudah pernah dikasihkan malam, maka kombinasi berikutnya dikasih pagi. Kalau kombinasi berikutnya ditambahkan lagi, dikasih siang. Akhirnya pasiennya minum obat pagi, siang, malam lagi. Nah, menurut dokter pribadi sih tingkat frekuensi lupanya itu akan cenderung meningkat. Karena ingat, obat darah tinggi itu diminum seumur hidup. Minum obat jangka panjang itu sangat-sangat membosankan. Nah, kalau seandainya bisa dengan memberikan pada malam hari, karena mengingat pagi itu cenderung sibuk, kemudian siang itu melakukan banyak aktivitas. Kalau bisa dalam tahap penyesuaian dosis itu dilakukan atau diberikan pada malam hari, maka berikanlah semuanya pada malam hari. Dengan begitu, tingkat lupa itu akan sangat bisa ditekan. Jadi tingkat lupa untuk minum obat itu bisa diminimalisir. Di lapangan itu sering sekali terjadi lupa minum obat. Jadi pagi lupa, siang diminum, siang lupa, malam diminum. Jadi akibatnya disorong-sorong terus minum obatnya, nggak pernah teratur minum obat. Itulah resiko tekanan darah naik turunnya itu yang sering terjadi, yang justru itu yang sangat membahayakan. Lalu ada yang bertanya, dokter gimana kalau sudah sebagian sudah dikasih malam, sebagian lagi dikasihnya pagi ataupun siang. Nah, itu tekniknya dirubah secara pelan-pelan. Jadi kalau misalnya diputuskan untuk minumnya malam secara bersamaan, maka obat yang minum pagi dan siang itu disorong pelan-pelan. Jadi kalau pengalaman dokter sih, dengan menyorong kurang lebih 2 jam, misalnya kalau pagi-pagi diminum jam 8, dipindahkan jadi jam 10, berikutnya jam 12, berikutnya jam 2, baru jam 4, baru jam 6. Jadi disorong pelan-pelan sehingga semuanya berkumpul pada jam 8 malam misalnya seperti itu tidak akan banyak mengganggu atau tidak akan banyak menimbulkan gejala. Nah, oleh karena itu diskusikan dengan dokternya agar semua obat itu bisa diberikan pada malam hari sehingga frekuensi lupanya itu bisa ditekan seminimal mungkin. Nah, dengan menggunakan metode minum pada malam hari, kemudian tidak menggunakan pakai patokan makan, kemudian menggunakan dosis yang terbagi dikumpul menjadikan sama-sama malam, ya pengalaman dokter sih dari sekian yang sudah dokter tangani, untuk mengeluh kelupaan itu sangat minim, tidak seperti yang menggunakan dosis terbagi lalu hampir datang kembali sudah putus obat. Nah, dengan teredukasi dengan bagus, mengikuti tips tadi, cenderung lupa minum obat itu akan lebih minimal. Sedangkan untuk para pengabas minum obat yang sibuk bekerja pun bisa melakukan pekerjaan dengan aktivitas sehari-hari seperti pada umum dan seperti orang pada biasanya. Di lapangan dokter masih banyak mendapatkan kasus-kasus yang takut minum obat sehingga tekanan darah dibiarkan tinggi, atau sering juga dokter dapatkan minum obat masih menunggu rasa. Jadi
menunggu rasa sakit belakang leher, menunggu sakit kepala, menunggu pusing, atau menunggu keluhan lah gejala klinis baru minum obat. Jadi dengan edukasi ini mudah-mudahan Bapak Ibu dapat membantu menginformasikan bahwa untuk tekanan darah tinggi itu jangan minum obat menunggu rasa. Karena kalau menunggu rasa semuanya sudah terlambat, dimana rasanya komplikasi ke otak itu adalah porlamen, rasanya komplikasi ke jantung pada umumnya nyeri dada, itu artinya sudah serangan jantung, dan rasanya kalau sudah mual muntah, letih, lemah, lesu, sakit kepala, pusing, biasanya itu sudah gagal ginjal. Jadi jangan menunggu rasa baru minum obat, tapi gunakanlah alat bantu seperti tekanan darah. Ukur tekanan darah, kalau tinggi berarti itu sudah kena tekanan darah tinggi, dan itu harus rutin minum obat sampai mencapai target. Berapa targetnya? Dokter ulang lagi, antara 100 sampai 130. Berapapun jumlah obatnya, berapapun dosis obatnya yang bisa menurunkan tekanan darah atau bisa menekan tekanan darah dalam batas normal, itulah diminum seumur hidup. Memang pada orang-orang tertentu bisa saja dosisnya suatu saat nanti akan diturunkan secara bertahap, biasanya pada orang-orang yang sudah nerimo diri apa adanya, yang dulunya hobi marah tidak marah-marah lagi, biasanya akan bertahap tekanan darahnya itu akan di bawah normal. Artinya kalau diukur sekali-sekali dia akan di bawah 100. Nah, dengan di bawah 100 dicoba diturunkan dosisnya, biasanya tetap akan stabil. Artinya di saat tekanan darah tetap stabil walaupun dosisnya diturunkan, maka saat itulah dikatakan suatu saat nanti dosis obat yang segepok atau jumlah obat yang segepok akan diturunkan sedikit demi sedikit, yang pada akhirnya segelintir orang hanya butuh yang dulunya 3-4 macam obat, akhirnya sisa 1 atau setengah dosis obat. Nah, dari sekian pengalaman dokter, masih banyak kasus-kasus di lapangan yang masih menunggu rasa. Dokter minta bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk menginformasikan informasi edukasi Prolanis ini dengan harapan agar mereka tidak terkena komplikasi baru berobat. Nah, dengan memberikan informasi mudah-mudahan mereka tidak menunggu rasa lagi untuk minum obat. Nah, kalau misalnya setelah diinformasikan kemudian nggak percaya, ya dokter rasa sih itu nggak usah dipaksakan ya, karena pada kenyataannya banyak yang korban politik. Artinya semua minta dibuktikan. Jadi kalau korban politik pada kampanye harus semua dibuktikan dan semua harus terbukti. Artinya kalau di kesehatan dibikin begitu, ya dokter rasa Bapak Ibu yang seperti itu adalah ingin membuktikan nanti kalau sudah kena stroke baru minum obat, kalau sudah kena serangan jantung baru minum obat. Tapi itulah kenyataannya. Di saat belum kena komplikasi, tidak ada yang mau rutin minum obat, tidak ada yang percaya. Nanti setelah komplikasi stroke, tarik-tarik tangan setengah atau tarik-tarik kaki setengah, alias sudah perlamen, baru minum obat. Bahkan semenit pun nggak mau terlambat. Setiap nanya, dok boleh makan ini nggak, boleh makan itu nggak. Tapi masalahnya udah terjadi, udah kena stroke. Ya, tapi apapun yang terjadi tetap syukuri. Syukur masih cuma kena stroke setengah, tidak kena stroke dua-duanya. Syukur baru kena stroke, tidak kena jantung. Syukur baru kena stroke, kena jantung, tidak plus dengan gagal ginjal. Jadi selalu ada waktu untuk bersyukur apapun yang terjadi. Yang penting terima apa adanya. Namun yang perlu di sini adalah cegah jangan sampai jatuh ke tahap itu baru rutin minum obat. Kita semua bisa bersama-sama untuk membantu untuk mencegah. Maka dengan informasi ini dokter berharap membantu untuk menyebarkan informasi. Kita bantu bersama-sama untuk mencegah agar tidak pasien-pasien yang darah tinggi itu jatuh ke stroke jantung dan gagal ginjal. Bapak Ibu yang diberi kewajiban tanggung jawab untuk sebagai pengawas minum obat atau istilahnya PMO ya, kita selalu harus bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk ngerawat orang tua. Karena sebagian dari kita atau sebagian sudah tidak lagi diberi kesempatan untuk ngerawat orang tua karena keburu kena stroke, keburu serangan jantung, dan keburu gagal ginjal dan nggak sempat cuci darah, akhirnya berakhir dengan cepat. Akhirnya tidak diberi kesempatan lagi untuk ngerawat. Yang jelas apapun yang kita lakukan hari ini itu adalah sebagai cerminan bahwa itulah yang akan dilakukan oleh anak-anak kita nanti.
Nah, demikianlah edukasi Prolani saat ini. Bila informasi ini bermanfaat, silakan bagikan ke tetangga, saudara, dan keluarga. Mari kita sama-sama cegah agar tidak terjadi komplikasi stroke jantung dan gagal ginjal. Semoga bahagia, salam sehat, dan tetap semangat.